Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. Supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik sekolah minggu GBI Visi Pemulihan. Halo, apa kabar? Senang sekali Kak Eri bisa menemani adik-adik untuk beribadah hari ini. Kak Eri mau ucapin Happy New Year buat adik-adik. Amin. Soalnya kita masih di bulan Januari dan kita masih merasakan suasana tahun baru. Amin adik-adik. Yuk adik-adik, hari ini kita mau bersukacita, memuji dan menyembah Tuhan. Pastinya kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kita siapkan hati kita yuk. Tutup matanya sebelum kita mulai. Kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh ada, kami boleh bangun dengan badan yang sehat, segar, dan semua itu karena kasih Tuhan yang menyertai kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berikan kami sukacita ya, dan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita mau memuji Tuhan dengan semangat hari ini. Pada bangkit berdiri yuk. Ayo, kita harus sukacita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan untuk melawan iblis. Kita harus berani tampil beda ya adik-adik. Ayo semua ikuti gerakan Kak Eri. Haleluya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Haleluya. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ayo adik-adik, apa kata firman Tuhan? Lawan iblis, tunduk pada Allah. Lawan iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Haleluya. Yuk, ingat firman Tuhan. Jangan takut sama iblis, tetapi taat akan firman Tuhan. Haleluya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam
Adik-adik, kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Yo adik-adik, semangat ya. Karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan untuk kita. Iblis takut dengan nama Tuhan Yesus. Hebat ya Tuhan kita ya adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lagi adik-adik, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yuk adik-adik, kita semua memuji Tuhan dengan sukacita. Karena di dalam nama Tuhan kita ada kuasa. Haleluya. Yuk sama-sama adik-adik, semua bersukacita. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Nah, adik-adik, sekarang kesempatan kita untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Nah, adik-adik bisa memberikan persembahan adik-adik melalui rekening bank yang tertera di bawah ini ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan ke adik, kita mau mendengarkan sebuah kesaksian pujian dari Hana cabang Kelapa Gading. Yuk adik-adik, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita menyembah Tuhan bersama dengan Hana. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. The sun comes up. It's time to sing your song.
Shalom adik-adik Restoration Kids yang luar biasa. Wah, kakak senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik pagi ini di dalam ibadah online di tahun yang baru 2022. Yuk adik-adik, sebelum kakak mulai untuk cerita firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena pagi ini kami boleh kembali beribadah. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang pimpin dari awal sampai akhir. Roh Kudus yang baik, tolong berikan pengertian, hikmat akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Disampaikan Tuhan sehingga adik-adik boleh mengerti Tuhan. Kami menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut dengan penuh semangat dan sukacita. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kakak mau bercerita melanjutkan yang minggu lalu, cerita minggu lalu, yaitu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Adik-adik masih ingat di mana Tuhan Yesus dibaptis? Di mana? Di Sungai Yordan. Yes, betul. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan menceritakan cerita firman Tuhan yang diambil dari Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 13, yaitu pencobaan di padang gurun. Tuhan Yesus dicobai. Adik-adik, dicobai itu artinya digoda atau dibujuk. Jadi iblis menggoda, mencobai Tuhan supaya mengikuti apa perkataan iblis, supaya tidak taat kepada Bapa di surga. Mari kita baca ayatnya ya adik-adik sama-sama, yaitu dari Lukas 4 ayat 1 dan 2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan ia dicobai. Selama di situ ia tidak makan dan tidak minum. Sesudah itu ia merasa lapar. Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Selama 40 hari 40 malam, Yesus tidak makan apa-apa. Tentu saja, Yesus sangat lapar. Karena tahu bahwa Yesus lapar, iblis pun datang mencobai dia. Iblis menunjuk sebuah batu sambil berkata, "Kalau engkau anak Tuhan, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab iblis dengan memakai firman Tuhan yang ada di Alkitab. Bukan hanya roti yang membuat manusia bisa hidup. Katanya, hidup mereka bergantung juga pada firman Tuhan. Selanjutnya, iblis membawa Yesus naik ke bubungan bait suci. "Kalau engkau anak Allah, loncatlah dari sini. Bukankah Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan
pasti menyelamatkanmu? Maka Yesus kembali memakai firman Tuhan untuk menjawab serangan kedua iblis. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, kata Yesus. Ia mengutip ayat Alkitab lagi. Akhirnya, iblis membawa Yesus naik ke gunung. Ditunjukkannya semua kerajaan dan kekayaan yang ada di dunia. Semua ini bisa menjadi milikmu, kata iblis. Asalkan engkau sujud dan menyembahku. Enyahlah kau, iblis, seru Yesus. Sekali lagi Yesus mengutip firman Tuhan. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia saja. Saat Yesus berkata demikian, seketika itu juga iblis meninggalkan Dia. Lalu datanglah para malaikat dan melayani Yesus. Yesus telah dicobai, tetapi Ia tidak berdosa. Satu kali pun tidak. Nah, adik-adik sudah melihat videonya bagaimana Tuhan Yesus menghadapi pencobaan dari iblis. Tuhan Yesus menolak semua tawaran daripada iblis. Tuhan Yesus tidak mau menuruti apa yang iblis bilang, ya. Karena padahal Tuhan Yesus sanggup. Tuhan Yesus punya kuasa. Tuhan Yesus bisa. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak mau, karena Tuhan Yesus hanya mau taat kepada Bapa di surga. Waktu iblis mencobai pertama, dia katakan sama Tuhan Yesus, tadi kita lihat di video ya, ayo, engkau kan anak Allah, engkau kan lapar. Kata iblis, ayo, perintahkan batu ini menjadi roti supaya kau bisa makan. Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan tegas, tidak iblis. Seperti dikatakan di dalam firman Tuhan Matius 4 ayat 4. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian adik-adik. Kemudian iblis mencoba Tuhan Yesus lagi. Iblis membawa Tuhan Yesus ke atap bait Allah yang tinggi. Lalu dia katakan apa? Seperti ada di dalam Matius 4 ayat 6. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab di dalam Matius 4 ayat 7 adik-adik. Tuhan Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan.
janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Demikian. Tuhan Yesus dapat melawan semua cobaan iblis ya, dengan mengatakan dari firman Tuhan. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Nah, dengan mengatakan tidak, no, adik-adik juga harus bisa. Kalau ada tawaran-tawaran, ada suara-suara yang bukan dari Tuhan, yang tidak baik, adik-adik juga harus bisa mengatakan tidak atau no. Nah, adik-adik seringkali iblis itu menggoda kita dari pikiran dan dari hati kita. Ya, jadi kakak ada cerita nih. Ceritanya seorang anak, yaitu Boni. Dia, mamanya memberi izin untuk bermain gadget. Tapi sesudah, asal dia sudah mengerjakan PR-nya. Dan diberikan waktu itu hanya 30 menit. Jadi Boni cepat-cepat membuat PR-nya, menyelesaikan PR-nya. Kemudian sesudah itu dia bermain gadget. Ya, dia bermain gadget. Sesudah 30 menit, sebetulnya dia tahu itu harusnya dia berhenti sesuai pesan mamanya. Tapi dia saking asiknya, dia malas untuk berhenti. Dan ada suara di dalam hatinya, Boni, terus aja main. Kan kamu sudah mengerjakan PR. Jadi gak apa-apa, main aja terus. Tambah asik nanti, tambah lama tambah asik. Gak apa-apa. Demikian. Nah, adik-adik tahu gak itu suara siapa? Itu suara iblis. Kemudian sesudah itu Boni mendengar suara yang lembut. Boni, ingat, mama pesan kamu hanya boleh main 30 menit. Ayo berhenti. Nah, adik-adik kira-kira Boni melakukan yang mana ya? Dia tetap bermain. Dia tidak berhenti, dia tidak bermain. Waduh, ini tidak baik ya adik-adik ya. Adik-adik tidak boleh seperti Boni ya. Adik-adik harus dengar-dengaran apa kata mama, kata orang tua ya. Adik-adik, kakak juga sudah siapkan ayat hafalan buat kalian yang terambil dari Yakobus 4 ayat 7. Kakak bacain ya. Kita baca sama-sama. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi adik-adik ya. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, adik-adik hafalkan ayat ini. Perkatakan firman Tuhan ya. Adik-adik ingat untuk mengatakan tidak kepada semua tawaran iblis. Nah, sekarang kita akan minta Roh Kudus mengurapi adik-adik ya, agar bisa menang dari segala pencobaan yang kita hadapi setiap hari. Mari adik-adik angkat kedua tangan, kita minta Roh Kudus mengurapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kami bisa menerima firman-Mu pada pagi ini. Tuhan, kami tidak bisa dengan kekuatan sendiri menghadapi cobaan dan godaan iblis yang menyerang kami, menyerang hidup kami. Kami minta Roh Kudus tolong kami. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, urapi kami. Beri kami selalu kehausan, kerinduan untuk doa dan baca firman-Mu Tuhan. Mari adik-adik minta Roh Kudus mengurapi kita. Roh Kudus jamah setiap adik-adik kami. Roh Kudus masuk dalam hati, penuhi tubuh, roh jiwa mereka. Roh Kudus bakar setiap pelanggaran, ketidaktaatan mereka, dosa-dosa Tuhan, kelemahan Tuhan. Adik-adik
adik-adik ini dan juga kami semua Tuhan. Bakar dalam nama Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus jamah urapi, penuh. Curahkan urapan-Mu yang baru, yang terbesar Tuhan. Supaya adik-adik semua tinggal di dalam Engkau Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan Yesus. Berjalan bersama firman-Mu Tuhan. Saat mereka bergumul dalam pencobaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik tetap angkat tangan, ikuti Kakak Ati berdoa, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menerima firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, adik-adik sudah dipenuhi dengan firman-Mu Tuhan, materaikan Tuhan di dalam setiap hati adik-adik kami Tuhan. Dan kami juga Tuhan percaya Tuhan adik-adik akan rajin baca firman Tuhan setiap hari Tuhan, mau memuji dan menyembah Tuhan untuk menghadapi apapun juga, cobaan apapun juga di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami juga rindu supaya minggu depan kami semuanya dapat beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami. Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati orang tua kami, berkati adik, kakak, oma, opa, serta seluruh keluarga kami. Jadikan anak-anak kami yang baik, senantiasa mengasihi Tuhan, serta taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Adik-adik, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Kasih setianya, anugerahnya melimpah atas adik-adik semua. Menjadikan adik-adik yang pandai, penuh hikmat yang daripada Tuhan, serta taat dan setia kepada Tuhan, serta cakap menolak semua ajakan yang bukan daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Adik-adik katakan amin. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Kakak percaya adik-adik kita semua sudah menerima berkat yang baru daripada Tuhan. Shalom, sampai ketemu lagi.